Dadanya ditodong pistol, namun ia sama sekali tidak takut. Sebaliknya, ia menamparkan pasukan Jepang itu. Jangan menggertak jika tidak berani menembak. Bajingan, saat ia sampai di kamar, lantai sudah dipenuhi darah. Seorang wanita tergeletak di lantai. Hal ini membuat petugas patroli yang bernama Tony ini sangat kaget. Orang Jepang ini bahkan tidak takut untuk membunuh. Anak buah itu berlagak sombong. Namun petugas patroli ini sama sekali tidak takut. Sebelum anak buah itu sempat bereaksi, ia dipukuli dengan pas. Namun hal ini tidak membuatnya lega. Tony lanjut menendangnya. Saat ini bos melihat anak buahnya yang kesakitan dan berkata, "Aku tidak membunuh siapapun. Aku tidak peduli kamu membunuh atau tidak. Aku hanya melaksanakan tugasku. Mengapa kalian diam? Cepat borgol mereka." Saat orang Jepang itu dibawa kembali ke kantor polisi, tidak ada yang memedulikan mereka. Bahkan ayahnya sangat ketakutan hingga kakinya lemas. "Aku benar-benar ingin memukulmu sampai mati. Mengapa kamu berani menangkap orang seperti mereka?" Tony sama sekali tidak menganggap serius orang Jepang. Saat ia melihat anak buah itu memberi kursi pada bosnya, amarah Tony pun meluap. Pada saat ini, Tony pun berteriak, "Siapa yang mengizinkan kamu untuk duduk? Pergilah." Anak buah itu tidak menganggap di sini adalah kantor polisi, tetapi ia sama sekali bukan tandingan Tony. Tony terus memukulnya. Alasan mengapa anak buah itu begitu sombong, karena di konsesi Perancis saat itu, Jepang mempunyai hegemoni yang kuat. Bahkan Biro Keamanan Umum yang mendengar bahwa orang Jepang ditangkap, mereka semua datang untuk melindungi orang Jepang itu. "Tidak bisa. Aku adalah dewan direksi. Aku berkuasa di sini. Aku tidak mengizinkannya." "Bajingan. Kamu berani mengutukku?" Melihat Tony yang sombong, orang Jepang itu sangat marah. Namun ia hanya bisa pergi dengan putus asa. Tetapi, orang Jepang itu sebenarnya mendatangi langsung bosnya, Montes. Ia memberitahu semua situasinya. Tidak lama kemudian, Montes pun sampai di kantor polisi. "Kamu tidak perlu menghakimi mereka. Aku peringatkan padamu. Aku tidak akan membiarkan kamu membawa mereka." Montes tercengang melihat ini. Sebagai pamannya Tony, Tony sama sekali tidak menghormatinya. "Katakan lagi apa yang baru saja kamu katakan." Melihat keponakannya yang sombong ini, ia hanya bisa menahan amarahnya untuk sementara dan meminta petugas patroli di belakangnya untuk membukakan pintu bagi orang Jepang itu, yang membuat semua orang terkejut. Saat itu, Tony langsung memasukkan peluru ke dalam pistolnya. "Kawan, jika kamu berani menyentuh kunci itu, aku akan membunuhmu. Pergi. Aku memperingatimu."